Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sadaqallahul azim. Penggalan surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6. Terjemahannya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak Ibu yang dimuliakan, semua kita tentu berkeinginan supaya kita mendapatkan generasi keturunan yang bahasa agamanya namanya yang soleh dan soleha gitu ya. Maka itu Islam mengajarkan untuk mendapatkan generasi yang baik, generasi yang berkah, generasi yang soleh dan soleha itu ternyata sudah dimulai dari memilih pasangan hidup. Ya, bagi laki-laki ya tunkihul mar'atu arba. Ya, li arba. Nikahilah perempuan itu karena 4 hal gitu. 5 liha wa lihasabiha wa jamaliha walidiniha. Jadi nikahilah perempuan itu karena hartanya, karena kedudukannya, karena paras cantiknya, dan karena agamanya. Jadi boleh kita menikahi wanita yang cantik, punya kedudukan, punya harta, nasabnya bagus, ya boleh saja. Ya, cuman kalau harus memilih, ya makanya tentu lebih utama yang lidinika, ya, yang beragama gitu. Ya, diniha ini agamanya bagus, agamanya kuat gitu. Biarlah cantik asal agamanya kuat. Biarlah kaya asal agamanya kuat. Biarlah dari keturunan yang baik-baik asal agamanya kuat. Artinya sebenarnya agamanya itu penentu gitu. Makanya Buya Hamka kalau karena cantik, karena keturunan, karena harta, itu nolnya 3 katanya. Ya, 0, 0, 0 gitu. Nah, baru ada angka 1 bernilai 0 yang 3 itu kalau ada lidiniha gitu. Ya, karena ada agamanya. Maka itu Islam sudah mengajarkan dari awal, ya, bagaimana caranya supaya mendapatkan generasi-generasi yang baik, yang berkah adalah dengan memilih agama gitu. Makanya iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, ya kan, fa'ankihu. Jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho, ya, tardawna dinahu,
yang kau lihat agamanya bagus, walukuhu, ya kan, dan akhlaknya juga bagus, maka fa'ankihu, maka nikahlah dengan dia. Ya, kalau seandainya tidak menikah, tidak diterima, maka akan datang fitnah gitu, kerusakan gitu. Begitu Nabi menganjurkan supaya memilih, ya, agama ini adalah paling utama gitu. Kenapa? Karena konteks keluarga itu nanti akan ada penjagaan supaya generasi-generasi kita itu terjaga dari azab Allah, terjaga dari neraka gitu. Sehingga dalam surat At-Tahrim yang kita bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum nara. Ya. Maka itu peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ada sebenarnya kewajiban orang tua untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadikan anaknya anak yang baik, ya kan, anak yang diberkahi gitu. Walaupun demikian kan ada kebutuhan gitu ya, ada kewajiban kita terhadap generasi gitu, ya kan. Maka itu sebenarnya sudah dimulai dari memilih jodoh, kemudian dilanjutkan nanti dimulai dengan berhubungan suami istri, ya kan, dimulai dengan salat sunat, kemudian berdoa kepada Allah, Allahumma jannabna syaitan wa jannabna syaitan min razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah hubungan kami ini dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang kau berikan kepada kami. Ya kan? Kita teringat ya, di suatu kampung orang menyermai benih saja di sawah itu membaca surat Al-Fatihah. Ya kan? Jadi waktu mau menyermai benih yang sudah kayak togeh itu, kemudian dia membaca surat Al-Fatihah gitu. Jadi bibit padi saja disebar itu dengan membaca Al-Fatihah. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah baca Al-Fatihah, mereka sebar benihnya. Coba bayangkan kalau, ya kan, menyebar benih padi saja baca Al-Fatihah, kok menyebar benih manusia begitu gampangnya, ya kan? Apalagi kok dulu lo bajak daripada jawi, ya kan? Ini kapan kita mendapatkan generasi yang soleh dan soleha, generasi yang berkah, generasi yang baik gitu, ya kan? Maka itu ada istilahnya, kita baca the 1000 golden age gitu ya. Jadi 1000 hari emas. Ya, 1000 hari emas itu ya mulai dari kandungan 9 bulan 10 hari, kemudian kita juga disyariatkan untuk menyusui anak selama 2 tahun. Jadi para ibu itu menyusui anaknya ya 2 tahun, bukan 2 bulan gitu. Ya kan? Bagaimana mendapatkan generasi yang soleh dan soleha, generasi yang berkah, generasi yang baik? Ya kan? Kalau anak baru 2 bulan sudah diserahkan ke sapi, diserahkan ke jawi untuk menyusuinya gitu. Ya kan? Maka Islam mengajarkan supaya kita ya mulai memperhatikan gizi ibu yang hamil, gizi anak dalam kandungan lebih kurang 26 minggu. Ya kan, otak sudah merekam, ya kan, lalu kita menyusui 2 tahun, ASI murni itu minimal 6 bulan gitu, ya kan. Jangan nanti baru 2 bulan sudah diserahkan kepada aku dan kau, suka dan kau gitu ya. Nanti jawinya protes gitu.
Ibu nang lama di ibu semah dia nak. Yang beranak ibu, ambo menyusui anak ibu kan. Kena susu lah anak ibu, anak ambo di ibu je. Kan susah lah nanti itu. Ya kan? Maka itu sebenarnya hak bagi anak untuk disusui selama 2 tahun. Dan itu kewajiban untuk ibu gitu. Maka susu yang terbaik itu adalah air susu ibu atau ASI gitu. Ya kan? Jadi 3 tahun lebih kurang ya 1000 hari emas itu adalah untuk otak gitu. Ya. Kecerdasan gitu. Jadi kalau ingin punya generasi yang cerdas, yang pintar, ya kan, apalagi diberkahi anak baik dan soleh dan soleha itu adalah ya perhatikan makanannya, perhatikan karakter ibunya ketika hamil, ya kan, dan ketika menyusui, ya kan, maka itu berilah air susu yang berkualitas gitu. Dan itu adalah untuk otak gitu. Lewat dari 3 tahun itu adalah untuk fisik. Maka sebenarnya kita harus menjaga betul, ya kan, supaya generasi kita ini generasi yang berkualitas gitu. Ya kan? Nah, kemudian setelah kita jaga di waktu ya mulai dari memilih jodoh, kemudian berhubungan suami istri, kemudian di waktu hamil, di waktu menyusui. Nah, kemudian yang kelima itu yang perlu kita perhatikan adalah apa yang kita berikan dalam kehidupan keluarga. Sehingga Al-Quran mengatakan, ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang diberikan kepada anak itu ya, kepada keluarga itu pertama halal. Ya kan? Yang kedua adalah baik. Ya, jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan generasi-generasi yang soleh dan soleha, generasi yang berkah, generasi yang baik itu ya jamin apa yang kita berikan kepada mereka adalah dari hasil yang halal gitu. Karena kalau hulunya sudah jernih, hulunya bersih, tinggal menjaga saja. Jaga, ya kan? Nanti insya Allah nanti muaranya akan tetap jernih. Tapi kalau tidak dijaga nanti hulunya sudah bagus, keturunannya baik-baik, ya kan? Agamanya bagus orang tuanya, tapi kalau anaknya tidak dijaga, maka dia akan jadi muaranya nanti muara yang kumuh gitu ya, yang airnya yang keruh gitu. Maka itu kalau dari hulunya ya sudah keruh, berarti di muaranya tentu lebih hebat lagi keruhnya. Maka itu jaga gitu. Dari keturunan yang soleh, keturunan yang halal itulah lahir generasi yang halal gitu. Kita pernah baca lah ya, Umar bin Abdul Aziz bagaimana kehebatan dalam memimpin gitu. Dalam waktu kabarnya hanya 22 bulan. Ya, itu makmur, sejahtera, susah mencari orang-orang miskin untuk menerima zakat gitu. Ya kan? Artinya apa itu? Bagaimana kepemimpinan seorang Umar bin Abdul Aziz ya, memeriksa istrinya supaya tidak ada yang terpakai kecuali yang halal gitu. Memeriksa rumahnya tidak ada yang terpakai kecuali yang halal yang untuk dia. Karena dalam sejarah diceritakan dia punya lampu 2. Lampu untuk urusan keluarga, lampu urusan pemerintahan. Kalau anaknya mau berurusan, ini lampunya. Ya, yang dipakai. Kalau rakyatnya, ini lampunya gitu. Begitu dia tidak mau mencampur antara yang kebutuhan dirinya dan kebutuhan negara gitu. Ya kan? Konon kalau kita rujuk, ya kan, keberkahan hidupnya Umar bin Abdul Aziz itu ada kaitannya dengan Umar bin Khattab katanya. Ya kan? Mungkin kita bisa cek itu bagaimana dulu ada seorang anak perempuan yang dipengaruhi oleh ibunya karena suasana pasar pada waktu itu susu kambing begitu langka dan tidak banyak, maka ibunya bilang sama anaknya gitu, supaya anak gadisnya ini mencampur antara susu kambing dengan air gitu, ya kan?
Lalu anaknya menolak karena dia takut nanti ketahuan sama khalifah gitu. Ya kan? Kata ibunya khalifah kan tidak ada. Padahal di khalifah ada di luar rumahnya mendengar dialog itu. Kata anak gadisnya ini, memang khalifah tidak ada di sini, tapi aina Allah? Di mana Allah gitu. Nah, dari perempuan yang inilah yang diambil oleh Umar bin Khattab lalu dijadikan istri dari anaknya, menjadi menantu gitu. Nah, dari garis keturunan itulah lahirnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi begitu nampak oleh kita dari jernihnya, ya kan, hulunya, alhamdulillah melahirkan muara yang jernih begitu. Maka itu bawa makanan yang halal gitu. La yadkhulul jannah lahmin nabati minas suhti. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari yang haram gitu. Maka itu halal secara agama. Kemudian yang kedua taiban. Taib itu secara kesehatan gitu. Ya kan? Nah, ini yang bisa kita lakukan gitu. Kemudian yang keenam, supaya dapat generasi yang berkah, yang soleh dan soleha, generasi yang baik itu ya berdoa. Ya kan? Berdoa kepada Allah sambil menggendong-gendong anak itu, cucu atau segala macam itu berdoakan. Doakan supaya apa? Supaya dia dapat generasi yang berkah gitu. Supaya diberkahi. Ya kan? Karena apa? Barokah gitu. Ya kan? Nabi pun kalau didatangkan kepada beliau bayi, ya kan? Lalu beliau menggendong dan beliau mendoakan, ya kan? Ya, wa da'alahu bil barakah. Ya kan? Dan Nabi mendoakan bayi yang digendong itu supaya bayi itu menjadi bayi yang berkah gitu. Jadi Aisyah pun pernah menceritakan, ya kan? Bayi-bayi yang didatangkan kepada Nabi itu didoakan oleh Nabi supaya menjadi bayi yang anak-anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didoakan juga, ya kan, supaya dia jadi anak yang soleh dan soleha. Ternyata Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, itu sudah berdoa kepada Allah sebelum mendapatkan keturunan. Jangan ketika sudah dapat keturunan saja lalu kita berdoa, ya Allah jadikanlah anak ini anak yang soleh gitu ya. Ternyata Nabi Ibrahim sudah berdoa kepada Allah jauh sebelum, ya kan, lahir atau adanya keturunan gitu. Ya kan? Nah, itu yang kita doakan supaya anak ini berkah, doakan supaya anak ini jadi anak yang soleh, doakan anak ini supaya jadi anak yang baik. Nah, lebih utama lagi, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syai'in wa hammah, ya, min kulli ainin li'ammah. Supaya kita mendoakan supaya anak ini dijauhi oleh Allah, dilindungi oleh Allah dengan perlindungan, ya, perlindungan dengan kalimat yang sempurna, yaitu kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta kepada Allah supaya anak ini menjadi anak yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, dari gangguan-gangguan setan gitu. Nah, kalau kita rujuk, kita kan menjaga diri kita, ku ampusakum wa ahlikum. Berarti jaga juga diri kita. Ya kan, supaya kita tetap beribadah kepada Allah. Kalau kita puasa, anak puasa, kita sholat, anak sholat, kita bersedekah, anak bersedekah gitu. Jadi mintakan kepada Allah supaya anak-anak keturunan kita itu nanti betul-betul mereka mencontoh kita, berbuat seperti apa yang kita lakukan. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat, ya kan? Jadi ya Allah, perkenankanlah doaku. Jadi di samping kita menjaga fisik, menjaga non fisik, maka berdoalah kepada Allah. Mudah-mudahan kita ini termasuk mendapatkan keturunan-keturunan yang berkah, yang baik, yang dilindungi oleh Allah dari pengaruh setan, dan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.